Nah, kita perlu mempertanyakan hal itu. Tanyakan langsung saja ke Bang Kodari, Bang. Terima kasih. Jawab ya. Singkat Bang, jadi konsultan politik atau apa nih sebenarnya? Jadi begini, yang survei itu banyak lembaga. Nah, kalau banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang situasi dan kondisi seperti itu. Seperti saya ulangin, yang namanya lembaga survei itu bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, setiap pilkada ada. Gitu. Dan kenapa lembaga survei masih dibaca oleh masyarakat? Kenapa masih dikutip oleh media massa? Kenapa masih didengarkan oleh partai politik? Karena memang survei itu punya kemampuan untuk menangkap realita di lapangan. Ini jangan sampai istilahnya kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita kemudian ditolak, tetapi ketika sesuai dengan keinginan atau harapan kita kemudian diterima. Kan begitu. Ini artinya kan subjektif gitu loh. Kalau Anda nggak setuju dengan survei yang saya publikasikan, iya dijawab dengan survei saja, nggak perlu repot-repot, nggak pusing-pusing. Dan mohon maaf, yang namanya setara institut itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang saya pertanyakan, kalau nggak ngerti survei, nggak usah kebanyakan ahli survei ngomong. atau buzzer politik. Nah ini yang kita pertanyakan. Anda lembaga survei atau konsultan politik? Kan di situ ada yang namanya konflik of interest. Gini. Atau dua-duanya kalau bicara itu survei harus ya, berpihak. kalau kita bicara survei Bang Guntur, kalau kita bicara survei, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak semua ya. Kita contoh. Makanya, seperti Anda kalau mau survei aja sendiri, publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan survei politik dengan konsultan politik harus dibedakan gitu loh. Survei ada dengan metodologi yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Ya memang bunyinya begitu. Saya mempertanyakan Anda tukang survei atau tim sesnya Prabowo Gibran dengan membuat gerakan satu putaran. Boleh dong, sebagai saya kan boleh saja saya ketika saya nggak percaya Anda boleh dong kalau gitu. Tetapi saya juga mau jadi aktivis boleh dong. Di mana kan? larangannya? Nggak ada larangannya. Ada aturan yang saya langgar? Nggak ada. Kalau saya mempertanyakan kan nggak masalah. Orang partai politik boleh juga punya lembaga survei dan boleh juga melakukan survei. Saya nggak protes kalau Mas Guntur sebagai orang partai politik punya lembaga survei dan publikasi survei. Kenapa Anda keberatan? Saya sebagai orang survei kemudian saya mempertanyakan orang yang survei kepada Mas Bang Kodari, berbicara metodologi bisa nggak bisa Guntur atau lembaga surveinya Kodari yang dipercaya orang masyarakat yang jadi semua punya versi masing-masing ya Meriat. Tapi Bang Andri, sebentar Mas Guntur. Ini Guntur mendirikan lembaga survei, silahkan publikasikan. Saya tidak akan menuding Anda itu punya dua peran dan tidak etis. Enggak. Baik, Bang Kodari, Mas Gundrom ditahan dulu Bang Kodari, Mas Gundrom.